Selamat malam Pak Jarwo dan teman-teman. Pada pertemuan kali ini saya akan mengilustrasikan presentasi saya berisi seni wayang, seni musik, dan gamelan. Presentasi akan saya mulai yaitu adalah wayang. Apa itu wayang? Wayang adalah seni pertunjukan tradisional Indonesia yang menggunakan boneka atau tokoh yang dimainkan oleh seorang dalang untuk menceritakan sebuah kisah. Wayang biasanya dipentaskan dengan iringan musik, gamelan, dan menceritakan cerita-cerita dari kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata, serta cerita rakyat dan ajaran moral. Dalam pertunjukan wayang, dalang menggerakkan tokoh-tokoh wayang sambil menyuarakan dialog dan mengatur jalannya cerita. Wayang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat terkenal, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Asal-usul wayang, akar budaya asli Indonesia. Banyak kali menyimpulkan wayang adalah produk asli kebudayaan Jawa, bukan diadopsi dari India. Terbukti dari istilah-istilah teknis pewayangan yang menggunakan bahasa Jawa kuno, zaman Hindu-Buddha dan Majapahit. Cerita disadui dari India, Mahabharata, Ramayana, dan wayang beber, gambar pada kertas atau kain mulai dikenal. Zaman Wali Songo di kajian Islam, wayang kulit disempurnakan bentuknya menjadi lebih stilasi atau tidak menyerupai manusia secara utuh dan digunakan sebagai media dakwah yang efektif, terutama oleh Sunan Kalijaga. Jenis wayang di Indonesia. Jenis wayang di Indonesia itu beraneka ragam, tergantung dari bahan yang digunakan dan cerita yang dibawakan. Menurut data warisan budaya tak benda dalam kurung WPTB, tercatat ada sekitar 60 jenis wayang di seluruh Nusantara. Di samping ini, beberapa jenis wayang yang kondang atau terkenal. Yang pertama itu wayang kulit. Wayang kulit terbuat dari kulit kerbau atau sapi. Ceritanya biasanya mengambil dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Dan yang kedua itu wayang golek, terbuat dari kayu yang diukir berbentuk boneka 3 dimensi. Wayang ini sangat populer di wilayah Jawa Barat, Sunda. Dan yang ketiga itu wayang wong. Wayang wong yang perannya langsung diperankan oleh manusia dengan memakai busana dan hiasan seperti tokoh wayang. Dan yang keempat itu wayang beber. Wayang beber berupa gambar pada lembaran kain atau kertas yang digulung. Cara menggunakannya yaitu dengan membentangkan, menjereng gulungan tersebut. Kain atau kertas yang digulung, cara menggunakannya itu dengan membentangkan, menjereng gulungan tersebut. Dan filosofi wayang sebagai warisan dunia. Wayang mengandung nilai filosofi tentang keseimbangan dan pertentangan baik dan buruk, serta menjadi tuntutan hidup 7 November tahun 2003. UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Dan yang kedua itu materi seni musik. Pertama itu definisi musik. Seni musik adalah cabang seni yang menggunakan bunyi atau suara sebagai media utama, yang disusun secara teratur sehingga menghasilkan irama, melodi, dan harmoni yang indah untuk didengar serta dapat mengekspresikan perasaan dan pikiran manusia. Asal-usul seni musik. Zaman pertengahan atau medieval, musik sangat dipengaruhi gereja, ditandai dengan nyanyian Gregorian, Gregorian chant. Yang kedua itu asal-usul purba. Musik muncul dari kebutuhan manusia untuk berekspresi, komunikasi seperti tepuk tangan atau teriakan dan meniru suara alam. Seruling tulang dari masa Politikum atas adalah bukti fisik tertua. Peradaban kuno. Musik kuno berkembang di Mesir tahun 2000 sebelum Masehi dengan harpa dan seruling Tiongkok 2700 sebelum Masehi.
dan ketiga India 1500 sebelum Masehi dan Jepang 600 sebelum Masehi. Unsur seni musik, melodi, susunan nada, berurutan yang memiliki tinggi rendah dan panjang pendek membentuk susunan tertentu. Yang kedua, irama ritme, panjang pendek dan tinggi rendahnya nada yang teratur menjadi dasar gerakan dalam musik. Yang ketiga, birama, ketukan teratur yang berulang dalam waktu yang sama, biasanya ditulis dengan angka pecahan, contoh 2/4, 3/4, 4/4. Dan yang keempat, harmoni, kumpulan nada dari melodi yang dibunyikan bersamaan atau berurutan sehingga menghasilkan keseleraan bunyi. Yang kelima, tangga nada, urutan nada yang disusun berjenjang seperti diatonik. 7 nada atau pentatonik, 5 nada. Dan yang keenam, tempo, ukuran kecepatan birama dalam sebuah lagu menentukan seberapa cepat atau lambat lagu dimainkan. Yang ketujuh, dinamika, tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut, berfungsi menonjolkan nuansa emosional lagu. Yang ke-8, timbre, warna atau kualitas bunyi yang membedakan karakter suara setiap instrumen. Yang ke-9, ekspresi, pengungkapan perasaan, hal yang dituangkan dalam memainkan musik. Tangga nada pentatonis, tangga nada pentatonis, tangga nada yang terdiri dari 5 nada. Tangga nada ini sering digunakan dalam musik tradisional Indonesia seperti pada alat musik gamelan, contohnya adalah slendro dan pelok. Slendro itu adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada dengan jaring nada yang relatif sama cirinya. Bunyi terdengar lebih ringan dan sederhana, sering digunakan dalam musik atau lagu yang bernuansa ceria dan tenang. Umumnya dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, 5, 6. Dan yang kedua itu pelok. Pelok adalah tangga nada yang memiliki 7 nada, tetapi dalam permainan gamelan biasanya hanya digunakan 5 nada tertentu. Ciri-cirinya, jarak antara nada yang tidak sama, bunyi terasa lebih kaya dan variasi, sering digunakan untuk lagu yang bernuansa gimbat atau sakal. Dan musik sebagai hiburan, memberikan kesenangan kepada orang yang mendengarkannya, sebagai sarana ekspresi untuk mengungkapkan perasaan atau emosi, sebagai sarana pendidikan, membantu proses belajar, sebagai sarana upacara atau budaya, digunakan dalam acara adat atau agama. Yang ketiga itu seni gamelan. Apa itu pengertian gamelan? Gamelan adalah jabel musik tradisional khas Indonesia, khususnya di Jawa, Bali, dan Sunda, yang didominasi instrumen perkusi logam, metalofon, gambang, kendang, dan gong. Berasal dari bahasa Jawa, gamel, menabuh atau memukul. Gamelan merupakan satu kesatuan utuh yang menghasilkan harmoni nada diatonis. Sejarah mitologi. Menurut mitologi Jawa, gamelan dipercaya pertama kali diciptakan oleh Sang Hyang Guru, yaitu dewa penguasa tanah yang bersemayam di Gunung Lawu. Dalam cerita tersebut, Sang Hyang Guru membutuhkan alat untuk memanggil para dewa agar berkumpul. Secara etimologi, kata gamelan berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kata gamel, yang berarti memukul atau menabuh. Kata tersebut kemudian diberi akhiran an yang berfungsi menunjukkan kumpulan atau alat. Jadi secara etimologi, gamelan berarti kumpulan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul dan ditabuh. Perkembangan dari zaman ke zaman. Zaman Hindu-Buddha, keberadaan gamelan sudah tercatat sebelum didominasi budaya Hindu-Buddha. Bukti secara visual tertua ditemukan pada relief Candi Borobudur abad ke-8 yang menampilkan berbagai instrumen musik, petik, dan pukul yang menjadi cikal bakal gamelan modern. Era kerajaan Majapahit. Pada masa ini, instrumen gamelan mulai mencapai bentuk yang serupa dengan yang kita kenal sekarang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara keraton. Era penyebaran Islam, para wali songo, khususnya Sunan Kalijogo
Sunan Bonang menggunakan gamelan sebagai media dakwah Islam. Sunan Bonang juga dikenal sebagai pengembang instrumen bonang, yaitu perangkat gamelan dengan tonjolan pencon di tengahnya. Falsafah harmoni dan kerjasama. Kolektivitas. Seorang pemain tidak bisa pamer kemampuan solo. Seperti pada musik berat, semua saling mendengarkan agar tercipta kelarasan selaras. Jika satu orang memukul terlalu keras, keindahan seluruh ansambel akan rusak. Yang kedua, simbol masyarakat. Gamelan adalah miniatur masyarakat ideal. Setiap orang memiliki peran berbeda, kecil atau besar, namun semuanya sama. Pentingnya dalam menjaga keseimbangan hidup. Dan teknik memukul tabuhan. Mardon, lipat atau matet. Teknik memegang bila setelah dipukul seperti pada sasaran atau gender agar suaranya tidak tumbang indah. Kedua, ketukan kendong. Teknik menepuk kulit kendong dengan telapak dengan menunjukkan kendali emosi. Makna simbolis instrumen. Gong diletakkan paling belakang dan dipukul paling akhir dalam sebuah siklus. Gong melambangkan Tuhan atau akhir dari perjalanan hidup manusia, bahwa segala sesuatu yang dimulai pasti akan kembali ke titik asal yang tenang dan besar. Rebab dan suling. Suaranya yang meliuk-liuk melambangkan fleksibilitas manusia menghadap dinamika hidup tanpa kehilangan jati diri. Daftar pusaka. Yang pertama itu saya menggunakan sejarah wayang lan jenisnya PDF yang dikirim dari Pak Jarwo. Dan yang kedua itu seni musik. Saya menggunakan materi tersebut dan seni musik. Materi seni musik saya ambil dari website. Dan yang ketiga itu History of Gamelan PDF yang sudah dikirim Pak Jarwo. Terima kasih. Selamat malam Pak.